Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya masih setia menonton channel saya, channel yang masih membahas seputar budidaya lobster air tawar. Nah, ini teman-teman, saya sedang berada di kolam indukan ya. Ini ada lobster nih yang berganti kulit ya, tuh ukurannya besar ya, lumayan deh. Coba kita ambil ya teman-teman. Nih ya, tuh ini ukurannya kayaknya 3 inci nih. Ini ukuran lobster 3 inci dan berganti kulit ya. Ini menandakan kalau si lobsternya ini bertambah besar ya teman-teman. Tuh ya, itu juga ada lobster. Kita coba cek di kolam bibit saya yang sebelah ini. Ini biasanya banyak juga ya yang ganti kulit. Tuh ya, tuh. Nih ada juga yang ganti kulit nih teman-teman. Nih. Jadi kalau dia habis ganti kulit teman-teman, dia akan menyendiri seperti ini ya. Tuh, menyendiri seperti ini. Dan di atas kepalanya itu teman-teman, itu ada kayak berwarna putih ya, itu nanti yang akan mengeraskan seluruh cangkangnya itu ya. Jadi yang putih itu ada kalsiumnya, nanti secara otomatis atau 24 jam si cangkangnya ini akan keras sendiri ya. Ya tuh, ini lumayan banyak nih tuh. Udah pada keluar semua ya teman-teman. Nanti untuk kulitnya itu bisa dijadikan pakan juga teman-teman. Jadi kulitnya itu nanti bisa dimakan oleh si lobsternya sendiri. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya akan membahas ya sedikit tentang penyebab utama ya, penyebab utama dari kematian lobster itu. Yang pertama itu adalah penyebabnya ya, penyebabnya ini ya, yang paling utama adalah air. Jadi penyebab paling utama adalah air teman-teman. Kebanyakan ya teman-teman pemula ini tidak bisa mengelola airnya atau memelihara airnya. Jadi kehidupan lobster itu memang ada di air. Jadi kalau airnya itu tidak cocok, tidak bagus, dan tidak bisa dipakai oleh si lobsternya ya, maka si lobsternya ini bisa stres atau dia mati ya. Bisa menyebabkan kematian juga teman-teman. Jadi ciri-ciri airnya itu tidak baik ya untuk lobsternya. Jika teman-teman meletakkan lobster ya, meletakkan lobster di kolam teman-teman, dan tiba-tiba si lobsternya itu akan memanjat dinding ya, kayak memanjat dinding kolam ya, berkumpul seperti itu ya, seperti ingin kabur ya. Ini menandakan bisa jadi airnya itu tidak layak atau tidak cocok untuk si lobsternya teman-teman. Ini jangan dianggap sepele. Jadi jika si lobsternya ini mungkin sudah tidak bisa lagi ya, atau sudah tidak tidak kuat lagi ya untuk tinggal di kolam itu, dia akan kabur ya. Nah, jadi ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama itu mungkin airnya itu cocok untuk si lobsternya, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman tidak membersihkannya, amoniaknya tinggi ya, kualitas airnya mulai tidak baik, tidak bagus untuk lobster, maka si lobsternya akan mencari jalan keluar untuk
untuk bisa kabur dari kolam itu. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman. Dan juga kadang dari awal atau sejak awal airnya itu sudah tidak cocok untuk si lobster. Ya, contohnya teman-teman beli lobster ya, baru belajar ya beli lobster, tapi teman-teman tidak tahu media air yang seperti apa treatmentnya itu ya. Jadi teman-teman langsung diisi saja dengan lobster ya, kolamnya itu airnya itu tidak di treatment lagi ya. Contohnya itu misalkan air PDAM ya, karena pada dasarnya teman-teman yang baru memulai ini ya, atau yang pemula ya, kalau nggak pakai air sumur, air PDAM yang sering dipakai ya. Kalau air sungai itu jarang ya, biasanya teman-teman yang tinggalnya itu di desa-desa ya, atau di kampung-kampung seperti itu ya. Tapi kalau tinggalnya itu di kota, sungainya itu pasti sudah tercemar ya teman-teman. Makanya yang sering dipakai itu adalah air PDAM dan air sumur ya. Nah, air PDAM ini teman-teman, jika teman-teman langsung memakainya untuk si lobster, ya pasti lobsternya akan gelisah, stres, dan bisa menyebabkan kematian karena karena airnya ini teman-teman itu mengandung banyak kaporit ya, kaporit yang memang dari PT-nya ya, dari PT PDAM-nya itu ya, memang menggunakan bahan kimia. Nah, itu tidak bagus untuk si lobster teman-teman. Jadi pelajaran yang bagus atau utama yang harus kita pelajari ya untuk pemula, mencari tahu treatment mengelola airnya itu bagaimana yang baik dan benar ya. Jadi jangan asal pakai juga. Nah, baru setelah itu teman-teman belajar yang lain ya, misalkan karakteristik dari si lobsternya ya, ganti kulit, kanibalismenya, dan lain-lain. Jadi hal utama yang harus teman-teman pelajari adalah airnya dulu ya, terlebih dahulu itu airnya dulu. Kita lihat dulu di rumah ini, di rumah teman-teman ya, misalkan ada air apa, misalkan ada air PDAM, kita harus cari tahu dulu seperti apa. Bahkan air sumur pun belum tentu bisa dipakai teman-teman ya. Jadi air sumur pun belum tentu bisa dipakai. Bisa jadi air sumur itu pH-nya rendah, atau sudah tercemar, atau lain-lain ya, mengandung banyak zat logam atau seperti itu ya. Nah, jadi kita juga harus tahu cara pemeliharaannya itu seperti apa. Nah, ini sangat penting ya, jangan dianggap sepele menurut saya, khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali memulai budidaya lobster air tawar ya. Tidak hanya lobster air tawar saja ya teman-teman, budidaya lain juga seperti itu, seperti ikan nila, ikan lili, dan lain-lain. Bahkan mereka itu sebelum memasukkan ikannya itu mereka menggunakan apa itu, saya pernah lihat itu kayak M4 teman-teman ya. Jadi menggunakan M4 ya, dikasih treatment dulu airnya itu seperti ini agar si ikannya itu bisa hidup. Nah, sama seperti si lobsternya juga, jadi harus diperhatikan juga kondisi airnya. Nah, itu tadi ya, setelah cocok airnya dengan si lobster ya, baru teman-teman mencari tahu juga bagaimana cara memelihara airnya atau merawat airnya ini agar tetap baik, tetap bagus ya, dan si lobsternya itu tetap nyaman. Nah, itu saja teman-teman, sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan, saran, komen, dan kritiknya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya dipencet tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, serta di like. Sampai jumpa ya di video selanjutnya teman-teman.